Oke, selamat datang di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita akan membuat aplikasi perpustakaan berbasis web. Pada kali ini kita akan menggunakan framework CodeIgniter dan juga template dari Bootstrap. Oke, bagi teman-teman yang belum memiliki framework CodeIgniter-nya, teman-teman bisa mendownload di situs resminya atau di website resminya di codeigniter.com. Oke, teman-teman arahkan ke menu download, kemudian klik menu download. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Nanti hasil downloadan dari framework CodeIgniter ini bentuknya WinRAR. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Berikutnya nanti teman-teman ekstrak, kemudian folder ekstrakannya ini bisa teman-teman rename, bisa ganti namanya dengan perpus. Oke, folder ini kita cut ke disk C, exam, htdoc, kemudian paste. Oke, folder perpus sudah ada di dalam folder htdoc. Oke, berikutnya adalah kita aktifkan exam untuk bisa menjalankan aplikasi ini. Bagi teman-teman yang belum memiliki exam, download di internet examnya. Di sini saya menggunakan exam versi 3.2.2. Oke, berikutnya klik tombol start pada Apache, kemudian pada SQL. Oke, berikutnya kita coba akses folder proyek kita atau aplikasi kita. Caranya adalah localhost / nama folder dari proyek kita. Jadi aksesnya adalah klik localhost, kemudian nama foldernya. Oke, kemudian di enter. Nah, apabila tampilannya seperti ini, artinya instalasi framework CodeIgniter sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memerlukan kode editor. Nah, di sini saya menggunakan Sublime Text 3 sebagai text editornya. Bagi teman-teman yang belum memiliki text editor Sublime Text, teman-teman bisa mendownload di website resminya di sini di sublimetext.com. Nanti teman-teman akan diarahkan ke websitenya, tinggal teman-teman download, klik tombol download for Windows. Nanti teman-teman akan mendapatkan file setupnya, tinggal install. Oke, di sini saya sudah menginstalnya. Kita buka project dari aplikasi kita. Caranya adalah klik menu file, kemudian open folder. Kemudian kita klik di local disk C, exam, folder htdoc, kemudian folder project kita atau folder purpose, kemudian select folder. Oke, yang belakang ini kita tutup. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Di folder application di sidebar sebelah kiri ini klik, kemudian di sini ada folder config. Kita perlu mengkonfigurasi atau men-setting beberapa file. Di antaranya adalah autoload, file config,
terus nanti file root sama file database. Oke, yang pertama kita ke file autoload, kita buka dulu. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian autoload libraries ini kita kopikan ini, karena nanti kita akan bermain dengan database dan juga session. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Di bagian helper ini kita kopikan juga URL sama file, kita kopikan ke sini. Oke, itu saya rasa cukup untuk autoload. Kita pindah ke file config. Nah, di base URL key ini kita kopikan URL dari aplikasi kita. Jadi kita ke sini, kemudian ini kita blok, klik kanan, copy, kemudian kita pastekan di bagian base URL di sini. Oke. Saya kira cukup. Nah, nanti kita akan menghilangkan index.php pada URL website kita. Sebenarnya di sini nih, ketika kita mengakses localhost /purpose, ini sama saja dengan kita mengetikkan index.php. Nah, nanti kita akan hilangkan URL index.php ini dari URL biar URL-nya lebih rapi, lebih bagus. Oke, kita hilangkan sekarang. Caranya adalah kita ke code editor, ke documentation, kemudian di bagian ini kita klik online user guide. Nah, di sini ada general topic, kemudian kode igniter URLs. Nah, di sini ada removing the index.php file. Nah, kita membutuhkan script ini untuk menghilangkan index.php di URL aplikasi kita. Kita blok semua script ini, kemudian kita copy, kembali lagi ke kode editor kita, ke Sublime. Di folder purpose, klik kanan, kemudian new file. Di sini teman-teman simpan dulu dengan cara klik menu file, kemudian save, atau juga bisa menggunakan Ctrl S di keyboard. Nah, di sini kita beri nama filenya adalah .htaccess, kemudian save. Nah, di file .htaccess ini kita kopikan script yang sudah kita copy tadi, langsung paste di sini. Oke, jangan lupa untuk save file ini. Oke. Kemudian di bagian index page ini kita hapus index.php nya. Oke, save. Oke, kita close semua file yang di sini. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat halaman login terlebih dahulu. Nanti ketika kita mengakses localhost /purpose, ini yang tampil bukan halaman seperti ini, yang tampil adalah halaman login. Nah, untuk tampilan template loginnya dan template yang nanti akan kita gunakan, kita menggunakan template dari Bootstrap yang namanya admin LTE. Di sini saya sudah download. Linknya ini saya sertakan di link deskripsi. Tinggal nanti teman-teman download aja. Oke, ini bentuknya RAR.
sama seperti yang tadi, kita ekstrak dulu. Ini saya sudah mengekstraknya di sini. Oke, kita buka dulu contoh tampilan template-nya. Nah, nanti kita akan membuat template-nya seperti ini ya. Oke, yang pertama kita mau membuat form untuk login. Oke, di sini ada, kita cek untuk login. Ya, kita akan membuat seperti ini. Oke, yang pertama sekali kita membutuhkan file JavaScript dan CSS dari template ini. Jadi kita copy aja folder ini, more component, well, this, sama plugin. Ini kita copy, kemudian kita ke folder project kita, sum, htdoc, kemudian purpose. Di sini kita buat folder baru, namanya adalah asset. Nah, di dalam folder asset ini kita pastekan semua folder yang sudah kita copy barusan. Oke, setelah proses pengkopian selesai, selanjutnya adalah kita buka Sublime Text-nya lagi di folder application, di config, di file root.php kita buka. Nah, di sini untuk default controllernya ini diarahkan ke folder controllers, ke file welcome.php. Ini kita nanti akan arahkan ke controller login. Oke. Kalau kita coba akses kembali aplikasi kita, maka yang terjadi adalah page not found atau halaman tidak ditemukan. Kenapa? Karena di default controllernya ini saya arahkan ke controller login, sedangkan di controller ini tidak ada file atau controller yang namanya adalah login. Untuk itu kita buat controller login. Caranya adalah klik kanan pada folder controllers, kemudian klik new file. Nah, di sini kita simpan dulu ya. Kemudian kita beri nama filenya adalah login.php. Untuk yang ini kita hapus. Antara ini sama nama filenya harus sama persis. Oke, ini kita close. Nah, di sini kita buat PHP kelas ini harus sama dengan nama file, tapi huruf awalnya adalah kapital. Jadi kelas login extend GE controller. Oke. Nah, di sini kita bisa kita buat function public function index. Nah, sekarang sudah tidak error karena kita sudah buatkan controller loginnya.
Oke. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan login seperti pada template admin LTE ini. Oke, kita buka dulu file login.html nya. Ini ada di folder page. Kita ke template ya, yang di sini kita ke folder page, kemudian ke folder examples, kemudian kita cari file login.html. Ini di klik kanan, kemudian kita buka menggunakan Notepad++. Nah, ini adalah script untuk membuat tampilan login seperti ini. Oke, kita copy semua file ini, kita copy script ini, kemudian kita buat file di folder view. Ini kita klik kanan, new file, kita buat atau kita simpan dulu, kita buat namanya adalah vlogin.php. Nah, semuanya kita pastikan di sini. Oke, kalau kita akses ini masih sama, karena di controller login-nya kita belum memanggil file yang namanya vlogin. Cara memanggilnya adalah kita ketikkan di sini this load view, tadi nama filenya adalah vlogin. Oke, sekarang kita coba refresh lagi. Nah, sekarang kita sudah berhasil memanggil file vlogin.php, tapi tampilannya masih berantakan. Kenapa? Karena ini file CSS sama file JavaScript-nya belum terload atau belum terpanggil. Kita bisa tes di sini. Ini adalah di bagian link rel style sheet. Href ini adalah memanggil file CSS-nya yang ada di folder power component, folder bootstrap, folder disk, folder CSS, yang nama filenya adalah bootstrap.main.css. Oke, kita klik. Nah, di sini katanya object not found, objek tidak ditemukan. Oke, kita benerin dulu. Kita kembali ke codingan kita, ke text editor kita, kembali ke file vlogin.php. Oke, ini kita rapikan dulu. Oke, di bagian title ini kita ganti login system. Kemudian di sini kita tuliskan script seperti ini ya, PHP sama dengan dash URL asset seperti ini. Oke, kemudian kita cek dulu hasilnya.
Oke, sekarang sudah ada perubahan, tapi masih belum sama karena kita belum memanggil semua file CSS dan JavaScript-nya. Oke, kita kopikan aja script ini. Kita kopikan aja script ini untuk semua. Oke, coba sekarang kita cek lagi hasilnya. Nah, maka hasilnya sudah seperti ini ya, sudah hampir sama. Kalau kita cek di sini, ketika diklik maka menampilkan script CSS-nya, artinya ini CSS-nya sudah berhasil terpanggil. Seperti itu teman-teman, cara ngecek file CSS sudah berhasil terpanggil atau belum. Oke, berikutnya adalah kita ke bawah, kita ke JavaScript-nya. Kita panggil juga untuk file JavaScript-nya. Caranya sama, kita kopikan script yang tadi. Oke, kita cek. Nah, hasilnya sudah sama persis. Tinggal kita buang aja bagian-bagian yang tidak perlu, seperti sign, remember me, ini kita akan hilangkan. Oke, kita ke file ini. Sekarang kita hapus yang remember me. Oke, selanjutnya mulai dari or ini sampai ke bawah kita hapus. Kita cari pelan-pelan di sini sampai ke sini. Oke, kita save. Nah, oke, kita ganti ya nama teks yang ini. Kita cari, nah di sini app purpose. Oke, tapi ini kalau diklik ini ngelink, kita buang linknya. Caranya kita buang script ini ya, buang script ini sama ini. Oke, sekarang kita refresh. Oke, ketika diklik dia tidak ngelink karena tag linknya sudah kita buang. Oke, ini kita ganti dengan login system. Oke ya, ini kurang bagus. Kita gunakan CSS tambahan. Nah, di bagian kelas ini kita beri kelas yang namanya adalah login misalkan. Oke, sebentar rapikan dulu scriptnya. Oke, kemudian di bagian body juga kita rapikan. Ini juga kita kasih indentasi atau tab pada keyboard. Oke, selanjutnya kita buat CSS di sini. Caranya
Oke, style. Di sini kita ketikkan kode kelas login. Ini kita atur font size-nya misalkan 18 pixel, kemudian font width kita kasih bold ya biar tebal, kemudian color kita kasih light blue. Oke, kita coba refresh kembali. Nah, di sini sudah berubah, tinggal kayaknya kurang besar sedikit. Nah, kita tambahkan di font size ini misalkan jadi 24 pixel. Oke. Oke, di sini kita perbaiki dulu di bagian form. Input tipe ini menggunakan teks. Name-nya kita kasih username. Ini kita ganti username. Kemudian kita cek. Oke. Kemudian di bagian password kita tambahkan name sama dengan password. Oke, kita ganti tulisan CV-nya menjadi login. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini kita cukup sampai di sini. Kita sudah berhasil menginstal framework CodeIgniter, kemudian kita sudah menambahkan plugin dari template admin LTE yang akan kita gunakan. Di video kali ini sampai ke tampilan form login. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang sistem loginnya seperti itu. Oke, apabila teman-teman ada yang masih bingung, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya.